Ikhwatiman, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi, masih babu takwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, dan masih menjaga kesucian diri kita dari dosa dan maksiat, serta yang masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga layak dan pantas untuk mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang terbaik, surga yang tertinggi, yaitu surga Aden. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema yang sudah di-share ya, baik ke grup atau kepada perorangan ya, yaitu tentang beradab sebelum berilmu. Berilmu sebelum beramal. Itu kata Imam Bukhari. Jadi sebelum beramal, berilmu dulu. Tapi sebelum berilmu, beradab dulu. Ya. Jadi adab, ilmu, baru amal. Ya. Adab itu dimaknai sebagai perilaku yang baik. Ya. Jadi kalau perilaku yang tidak baik, namanya biadab. Ya. Jadi beradab itu ya, perilaku orang yang berperilaku baik. Sedangkan orang yang tidak berperilaku baik namanya biadab. Dan itu sebagai orang yang tidak Pancasilais, anti Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu sila keduanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi tidak hanya adil tapi juga beradab. Berarti ada orang yang adil tapi biadab ada. Ada orang yang ya, tidak adil dan tidak beradab. Tidak adil berarti zalim. Ya. Ya. Kemudian tidak beradab, biadab. Ya. Nah kemudian ya, perilaku yang baik itu ya, misalnya sopan, ya, santun, ya, ramah, tamah, ya, bijak, serta sikap hormat kepada Allah, ya, hormat kepada Rasul, hormat kepada ilmu. Ya. Itu Muhammad Hatta itu kalau baca buku dia selalu pakai sepatu, ya, pakai celana panjang, pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Ya. Kalau kita baca buku gimana tuh? Iya. Salah satu ulama salaf itu kalau dia ngaji ya, nggak berani itu ya. Kakinya tuh diselonjorkan, nggak berani itu. Nggak sopan itu. Padahal maaf ya, gurunya itu tidak ada di majelis, nggak ada ya. Ya, jadi gurunya tuh di rumah. Jadi kalau selonjor nggak berani tuh kakinya tuh menghadap rumah guru, nggak berani. Apalagi gurunya ada di depan. Ya. Ini bagian daripada adab. Ya. Demikian pula hormat kepada ulama. Ya. Hormat kepada ulama, sopan kepada ulama, santun kepada ulama. Ya. Kemudian juga kepada diri sendiri. Ya. Karena diri juga ingin dihormati. Ya. Nah, adab adalah kunci utama dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya.
Jadi tidak mungkin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kemudian ketika menuntut ilmu itu biadab, tidak beradab, tidak hormat, tidak sopan, tidak santun, ya, gitu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tersimpan di hati sehingga bisa menerangi, ya, mata kita, menerangi, ya, lisan kita, menerangi, ya, pendengaran kita, tangan kita, langkah kaki kita. Makanya kalau kita mau tahu orang yang berilmu, lihat omongannya. Jadi dari omongan kita tahu seluas apa, sedalam apa orang itu, ya. Tapi kalau mau lihat orang itu faham nggak dengan ilmunya, ngerti nggak dengan ilmunya, ya, maka lihat perbuatannya. Jadi ilmu dan adab itu satu kesatuan. Ya, kalau mau lihat ilmu, lihat omongannya. Tapi kalau mau lihat orang itu faqih, orang itu faham, orang itu ngerti dengan ilmunya, lihat perbuatannya, sinergi enggak, ya, sinkron enggak dengan ilmunya. Sebab kalau tidak, ada ancaman tersendiri, ya, tidak akan mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Padahal kita berdoa, ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah pengetahuan yang menuntun kepada hakikat kebenaran, ya, bukan kebenaran yang semu, ya, tapi kebenaran yang benar, ya. Kebenaran yang sejati dan hakiki itu dapat diperoleh dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Itulah doa. Ya, kita minta ilmu yang bermanfaat supaya kita memahami kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang benar. Ya. Oleh kita ada doa, ya, doa mohon diperlihatkan, ditunjukkan kepada kebenaran yang sebenarnya, serta diberi kemudahan, ya, dan kekuatan untuk mengikutinya. Dan ini adalah rezeki yang luas. Ya. Jadi rezeki itu ada dalam bentuk materi, ya, ada juga dalam bentuk non materi. Ya. Contohnya senang itu rezeki, ya, untung itu rezeki. Tapi ketika kita memahami kebenaran yang benar, kemudian mampu mengikutinya, itu namanya rezeki. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'ah. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat, setelah itu kita minta rezeki yang baik, yang halal. Tapi dalam waktu yang sama kita juga minta rezeki yang luas. Tidak hanya sebatas materi. Ini doanya, ya. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan karuniakanlah kepada kami, ya, kemampuan untuk mengikutinya. Ya. Yang benar itu bisa jadi tidak benar, ya, kalau berhadapan dengan orang yang pintar ngomong, ya. Oh, lihat itu, ya. Yang dipandu oleh Aiman tuh, luar biasa. Ya. Itu mendiskusikan, ya, ijazah Jokowi itu sampai berjam-jam itu. Ya. Bertahun-tahun. Ya, jadi bisa jadi ada usaha upaya orang untuk menyamarkan kebenaran. Bahkan kalau bisa kebenaran itu dianggap kebatilan. Dan kita tidak mungkin disamarkan. Ya. Tidak mungkin kita dipalingkan dari kebenaran yang sebenarnya kalau kemudian kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada kebenaran yang benar. Allahumma arina haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, ya, yang benar itu benar, dan beri rizki kami berupa kemampuan dan kekuatan untuk mengikutinya. Tapi ternyata, ya, itu baru koma, ya. Wa arinal batilan warzuqna jatinabah, dan perlihatkan
tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, serta beri rizki berupa kemudahan dan kekuatan untuk menjauhinya. Ya. Kemudian doa ini tidak ditemukan secara langsung, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Ya. Kita cari dari mulai hadis yang sahih sampai hadis yang dhaif, nggak bakal ketemu itu doa ini. Ya. Demikian pula dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Ya. Karena ya, tidak ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam redaksi dari Nabi SAW, tetapi diriwayatkan sebagai doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama salaf, ya, salafus sholih, seperti ya, dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Ini katanya perkataan doa Umar bin Khattab. Ada juga yang menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu ya, itu adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Juga ada mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi walaupun sanadnya tidak sampai ke Nabi atau disebut mauquf, ya. Jadi doa ini sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu dan dai karena kandungannya yang sangat mendalam dan penting dalam menjaga kebenaran dan menjauhi kesesatan atau kebatilan. Nah, doa ini sangat relevan ya di zaman fitnah dan kebingungan seperti sekarang ini, ya, ketika kebenaran dan kebatilan sering tertukar itu. Ya. Kalau rezeki nggak bisa tertukar, ya. Tapi ternyata bisa tuh kebenaran tertukar, ya. Kalau kita tidak paham ilmu, kalau kita tidak dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah, maka memohon petunjuk kepada Allah agar apa? Ya, agar ya bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Ya, adalah bagian dari doa yang sangat bermanfaat dan selaras dengan makna doa dalam Al-Quran. Seperti kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kemudian ada juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, condong kepada kebatilan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya. Jadi hidayah itu disimpan di hati dan harus dijaga, jangan sampai keluar lagi. Di antaranya dengan doa. Ya, ya. Kemudian ilmu yang dilandasi keimanan itu akan mengangkat derajat. Jadi ilmu saja belum cukup. Ya, ilmu itu harus dilandasi keimanan. Supaya apa? Supaya Allah memuliakan kita, supaya Allah mengagungkan kita, supaya Allah meninggikan kita, supaya Allah membesarkan kita, ya. Seperti Allah ya mengagungkan, memuliakan, membesarkan dan meninggikan Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu diabadikan dalam surat Al-Qalam. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti akhlak yang agung, ya. Dan ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, pasti Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, ya. Jadi ilmu itu sejatinya dari Allah, kemudian dianugerahkan kepada kita. Nah, orang yang beriman dan berilmu itu Allah akan angkat darajat, beberapa darajat. Ya. Makanya kalau punya anak dikasih derajat, supaya apa? Supaya tinggi, agung dan mulia. Bukan hanya ya di hadapan manusia, tapi juga di sisi Allah SWT. Artinya secara implisit, ya, anak itu harus punya ilmu, anak itu harus punya iman. Ya, sebab iman dan ilmu itu akan mengangkat seseorang ya, di sisi Allah SWT sebagai yang mulia, yang agung dan tinggi. Ya. Itu surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Ya. Kemudian hormat, sopan dan
santun dalam bersikap, dalam bertutur, dalam berkata, dan dalam berbuat adalah adab orang yang beriman. Dan ini ukuran ya, kemuliaan seseorang yang mengaku dirinya iman. Ya. Ternyata, dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina ya, ahsanuhum khuluqa, bahwa orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya ya. Demikian pula Allah contohkan bahwa orang yang beriman itu akan sopan santun, hormat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Makanya ada salah satu adab bagi makmum ketika sholat berjamaah ya. Jadi mengucapkan aminnya tidak boleh lebih tinggi, lebih keras daripada imam ya. Ada di kita tapi anak-anak ya keras banget itu. Jadi nadanya itu harus lebih rendah daripada imam ya. Itu salah satu adab ya ketika sholat berjamaah ya. Jadi apa kata Allah? Jangan kamu tinggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qail ya kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Jadi beda ya. Jadi menyikapi sesama, adab terhadap sesama dengan adab terhadap guru, adab terhadap ulama, adab terhadap Nabi, apalagi adab terhadap Allah ya. Itu dalam kitab Nailul Autar ya, ketika menjelaskan tentang aurat ya, itu ada sahabat yang nanya, ya Allah, ya Rasulullah ya, bukankah Allah tuh maha melihat ya? Iya, kalau begitu ya, Allah tahu ya, Allah melihat ya aurat kita baik ketika telanjang ataupun ketika berpakaian. Iya, kalau begitu ngapain katanya berpakaian? Kalau begitu sholat itu telanjang aja ngapain? Ya, iya kan? Telanjang dengan tidak telanjang bagi Allah sama nggak? Sama kan? Ada orang yang punya logika seperti itu. Tapi agama itu bukan dengan akal. Kalau agama dengan akal, ya kemudian kentut, berarti yang dibasuh apa? Pantat. Tapi kenapa muka ya kan? Nah, itu kan kalau pakai logika. Ya demikian tadi. Ya, Allah tahu ya. Bukan hanya badan kita, Allah juga tahu hati kita. Berarti pakai baju tidak pakai baju sama. Ya. Ya. Tapi kata Rasulullah, ya kalau kamu merasa iman, kamu harus malu. Kalau kamu telanjang di depan orang, malu nggak? Malu. Apalagi telanjang di hadapan Allah. Ya. Coba aja ya, kita ke kelurahan menghadap lurah pakai kaos kutang, gimana tuh? Nah, bukan hanya diusir, ditampol mungkin sama satpamnya ya. Saya aja waktu ngurus SIM ke mana tuh di Bandung itu, ya itu nggak pakai sepatu aja disuruh pulang. Ya. Kemudian dipanggil sini, nih dikasih sepatu tapi bayar. Ya. Nggak boleh tuh pakai sendal ya, ngurus SIM itu. Nggak tahu sekarang masih nggak ya, masih ya. Kalau dulu dicegat di luar tuh nggak boleh pakai sendal, termasuk ke mall yang ada di mana, di Senayan itu kan nggak boleh pakai sendal ya. Tahu kalau pakai sendal cuma nonton doang ya, nggak bakal beli gitu kan. Antah bato a'malukum wa antum tash'urun ya. Sebab kalau suara kita lebih tinggi daripada Nabi ya, kemudian sama kerasnya seperti kepada sesama, bisa jadi ya nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Tuh, gara-gara biadab itu amal soleh jadi tidak ada nilainya, tidak ada kebaikannya ya. Tuh. Sama seperti ada seorang wanita yang malamnya rajin sholat malam, siangnya rajin saum sunat, kemudian ditanyakan kepada Rasul, bagaimana komentar Anda
Kata Rasul, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya min ahli jannah, min ahli nar. Dia bukan ahli sorga tapi ahli neraka. Kan sahabat kaget. Ya. Tapi setelah tahu bahwa walaupun dia sholat malam, saum sunat, tapi dia dengan lisannya banyak tetangga yang sakit hatinya. Itu nggak masuk sorga, itu masuk neraka. Maka jangan dulu bangga kalau kita rajin sholat tahajud, rajin saum sunat, sementara adab dan akhlak kita kurang bagus. Ya. Itu nilainya hampa. Ya. Seperti disebutkan, antah bato amalukum wa antum la tashurun. Kamu tidak sadar bahwa amal kamu itu akan hapus, akan sia-sia, akan sirna gara-gara kurang adab, apalagi biadab. Kemudian adab adalah cerminan akhlak yang baik, cerminan akhlak yang mulia, cerminan akhlak yang terpuji. Ya, jadi ada ya, husnul khuluq, ada akhlak karimah, ada akhlak mahmudah. Itu cerminannya adalah adab, ya, adab. Ya. Dan ini indikator iman yang sempurna. Ya. Jadi iman itu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan taat dan ibadah, kemudian berkurang dengan dosa dan maksiat. Tapi iman juga bisa sempurna. Sempurnanya dengan apa? Ya, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Cerminannya adalah adab, sopan, santun, lemah, lembut, ramah, tamah, hormat dan lain sebagainya. Ya. Mana dalilnya? Ini ya, hadisnya riwayat Abu Daud nomor 4682 dan riwayat Tirmidzi nomor 1162. Ya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian di antara adab yang utama yang harus diajarkan terutama kepada anak kita adalah pertama mencintai Nabi. Karena orang yang mencintai Nabi pasti ya memuliakan Nabi, pasti menghormati Nabi, pasti kemudian mengikuti Nabi, pasti kemudian membela Nabi itu ya. Kemudian apalagi mencintai keluarga. Karena Rasul itu orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Rasul tidak mau ya satu istri merasa rendah di hadapan istri yang lainnya. Ya. Sehingga ketika ada istrinya yang nanya ke beliau, ya Rasulullah, siapa di antara istri engkau yang paling engkau cintai? Ya. Rasul tidak menjawab. Kemudian ya, apa namanya ya, Rasul ya ngasih ya sesuatu ya terhadap semua istrinya ya, disebutkan itu ya. Jadi semuanya sama dikasih ya. Ketika ditanya bahwa istri yang paling aku cintai adalah yang sudah aku kasih sesuatu kepadanya. Oh, masing-masing bangga kan, karena semuanya dikasih, ya. Jadi kadang-kadang kita bingung ya kalau ditanya, ya, harus memilih kan bingung, ya. Tapi Rasul ternyata bukan hanya jujur, ya, bukan hanya amanah, ya, bukan hanya tabligh, tapi juga cerdas kan Rasul itu, ya. Kemudian di sini jelaskan, ya, yang ketiga, ya, adab yang harus diajarkan kepada anak kita diantaranya adalah membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya. Jadi dulu ada ya, teman saya yang rajin ya, bolak-balik bimbing haji, ya. Itu lihat anak-anak di sana itu tidak pernah jauh dari yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang dipegang itu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kemudian sekarang itu bukan hanya di Indonesia, di sana juga yang dipegang adalah HP kan, ya. Ada HP, ya. Dan ini juga ada di rumah kita, ya. Semuanya pada pegang HP, ya. Bisa jadi di rumahnya tidak ada mushaf Al-Quran, ya. Tidak ada buku-buku Islam.
Tapi kadang-kala walaupun ada, tetap aja yang dipegang adalah HP. Ya. Jadi orangnya dekat tapi hatinya jauh ya, betul kan? Itu suami, istri, anak duduk berdampingan, tapi masing-masing pegang HP. Ya. Dekat tapi jauh. Ya. Nah, adibu auladakum ala salasin. Ya. Hendaklah kamu tanamkan adab kepada anak-anakmu 3 adab. Yang pertama, hubbu nabiikum, mencintai nabi kamu. Ya, kemudian wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya atau ahli bait nabi ya. Kemudian wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sebagai ya hadis yang dhaif, hadis yang lemah karena sanadnya tidak kuat. Tapi maknanya benar dan sejalan dengan ajaran Islam secara umum. Ya. Bahkan kemudian ya, kaitannya dengan adab itu ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW tidak memasukkan ke dalam golongannya orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya. Jadi adab itu memuliakan yang lebih menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu bagian daripada adab. Kalau orang tidak sayang kepada yang muda dan tidak hormat kepada yang tua, itu termasuk orang yang tidak beradab, dan itu tidak dimasukkan ke dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Ya. Apalagi kemudian tidak mengetahui hak ulama. Ya. Jadi tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, kemudian tidak tahu hak ulama. Ya, laisa minna, kata Rasul. Dia bukan golongan kami. Man lam yuwakir kabirona ya wa yarham sagirona. Ya. Bukan golongan kami siapa saja yang tidak ya menghormati ya yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, wa ya'rif ya li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak ulamanya ya, ulama di antara kita. Hadis riwayat Tirmidzi katanya. Nah, adapun di antara hak ulama sebagai adab yang wajib diketahui adalah pertama ya, ulama punya hak dihormati dan dimuliakan. Kenapa? Karena ulama itu oleh Nabi disebut warasatul anbiya. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak mewariskan kekayaan. Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Ya, siapa yang mengambil ilmu berarti dia akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Di antaranya kasih oleh Nabi dikasih gelar warasatul anbiya. Kemudian dengan ilmu dan takwanya Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat mereka. Tadi surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semakin mantap ilmunya, semakin mantap imannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Yang kedua, ya hak ulama ya, didengarkan dan diikuti kebenaran. Ya. Jadi jangan lihat siapa orangnya, tapi dengarkan apa yang dikatakannya. Ya, iya. Jadi, ya, coba contoh konkret aja. Ya. Ya. Yang keluar dari pantat ayam itu ada 2 ya. Ada tai kotok, ada telur ya. Ya. Kalau yang keluar tai kotok ambil jangan. Jangan, tapi kalau yang keluar telur ambil. Ya. Ya. Demikian pula, ya, undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakannya, jangan kamu lihat apa yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya? Ya. Kemudian yang ketiga, tidak diremehkan dan tidak dihina. Ya. Coba sekarang ya banyak sekali itu. Ya. Di medsos itu ya, ulama-ulama tuh yang luar biasa tuh dijatuhkan. Kadang-kala satu ulama dengan ulama yang lain dibenturkan itu.
saling menghujat. Padahal aslinya kan tersendiri ya, tapi digabungkan seperti saling menghujat ya. Nah itu hati-hati ya, orang yang mengeser seperti itu orang yang biadab ya, orang yang tidak beradab. Kenapa? Karena meremehkan sekaligus menghina ulama. Padahal ulama itu punya hak dan wajib diketahui oleh orang yang mau diakui sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Ya tidak diremehkan dan tidak dihina. Ya. Nah disebutkan dalam sebuah ungkapan hikmah ya, waqiru man tata'allamuna minhu ya. Hendaklah kamu hormati ya, kamu muliakan siapa saja yang kamu belajar ilmu daripadanya ya. Kenapa? Ilmu itu tidak akan didapat ya, kalau tanpa bimbingan ulama. Tidak dibimbing oleh ulama, kita tidak akan kenal Quran, tidak kenal hadis ya, tidak paham ilmu ya. Kemudian yang keempat, jika masih hidup didoakan agar senantiasa dijaga Allah ya. Ya. Misalnya kita sebut Ustadz Nasiruddin Hafidhahullah ya. Kenapa? Karena masih hidup ya. Tapi kalau ulama itu sudah meninggal, kita doakan apa? Rahimahullah ya. Semoga dia mendapatkan rahmat Allah. Kalau mendapatkan rahmat Allah pasti dapat tiket masuk surga. Kalau mendapatkan rahmat Allah pasti mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan hakiki, yaitu surga dan kenikmatannya ya. Jangan lupa kita doakan ulama hafidhahullah kalau kemudian masih hidup, rahimahullah kalau dia sudah wafat ya. Ini ada doanya, walaupun doanya untuk diri sendiri ya, tapi ini juga berlaku untuk orang lain. Karena ini menjelaskan tentang manusia yang terbaik itu adalah manusia yang ketika hidupnya dijaga oleh Allah, dan ketika matinya dikasihi dan disayangi oleh Allah ya. Makanya orang yang meninggal kita doakan Allahu yarham ya gitu ya, supaya dia dapat rahmat. Tapi kalau ulama rahimahullah kan begitu ya. Apa doanya? Ya, doa sebelum tidur. Jangan-jangan kita belum pernah berdoa ini ya. Ya, apa tuh? Ya. In amsakta nafsi farhamha wa in ya apa? Arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin ya. Suka berdoa ini enggak sebelum tidur? Oh, itu untuk diri ya. Jadi adab untuk diri ya. Nah, kita harus berusaha agar diri kita kalau hidup dijaga oleh Allah, tapi kalau mati dirahmati oleh Allah. Jadi walaupun orang tidak mendoakan Allah yarham, nah, karena kita sering berdoa itu, insya Allah ya kita akan termasuk rahimahullah, insya Allah ya. Jadi Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin. Ya Allah ya, sesungguhnya engkau jika menahan diriku, artinya mati itu, maka rahmati dia. Tapi jika engkau melepaskannya, artinya ya menghidupkan ketika tidur ini kan. Kalau tidur kemudian tidak bangun, artinya ditahan oleh Allah tuh ya. Tidak akan jadi pocong itu, tidak akan jadi kuntilanak ya. Tapi dijaga oleh Allah, karena setiap belum tidur kita berdoa. Tapi kalau engkau bangunkan kembali, berarti engkau melepaskan diriku, melepaskan nyawaku. Nah, fahfadha, jaga ya, bima tahfadu ibadakas sholihin, dengan apa yang engkau jaga dari hamba-hambamu yang sholih ya. Jadi kita usahakan mati husnul khotimah. Kalau hidup usahakan supaya kita jadi hamba Allah yang sholih. Kalau jadi hamba Allah yang sholih, insya Allah kita akan dijaga hidup kita. Teman-teman, kalau kita mati husnul khotimah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang keenam, hak ulama itu diikuti jejak dan teladan kebaikannya ya. Dalam apa? Dalam berdakwah dan beribadah ya.
Walaupun ulama itu sudah meninggal, kalau kita ikuti ya jejak langkahnya, kita teladani kebaikannya, insya Allah ya itu kebaikannya mengalir ya kepada ulama itu yang kita belajar daripadanya. Jadi bukan hanya dihormati, dimuliakan, ya bukan hanya didoakan saja, tapi diikuti, dicontoh jejaknya, jejak langkahnya dan teladan kebaikannya. Di antaranya dalam berdakwah dan beribadah. Ya. Itu ada Ustadz Fadlan Garamatan ya. Itu dakwahnya nggak bawa kitab itu. Dakwahnya itu nggak bawa kitab. Dakwahnya cuma bawa sabun doang, bayangkan. Ya. Jadi ternyata ada dakwah bilhal, bukan hanya bil kitabah, bukan hanya bil kitab atau bil lisan, tapi juga bilhal. Dia bawa sabun itu. Kenapa yang didakwahinya? Kenapa? Karena nggak suka mandi. Yang didakwahnya tuh nggak pernah mandi, dia bawa sabun. Ya, karena kalaupun mereka mandi, mandinya itu pakai lemak babi itu, bayangkan. Ya. Pakai lemak babi, baunya gimana tuh ya? Akhirnya diperkenalkan itu sabun. Wah, kemudian jadi senang mandi, senang mandi pakai sabun. Kemudian dia tahu ini ajaran Islam, minta diajarkan sholat itu. Setelah diajarkan sholat, ternyata mereka senang banget ya. Dan kemudian kepala sukunya masuk Islam. Kalau kepala sukunya masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Oh, ini luar biasa itu. Pegang itu kepala sukunya. Seperti Rasul itu pernah itu. Ya. Jadi ada suku setelah ditaklukkan tetap aja nggak mau masuk Islam. Ya, susah banget itu. Ya, akhirnya ya kepala suku kan punya anak itu, anaknya itu kan cantik juga kan, dinikah oleh Rasul. Setelah anaknya dinikah oleh Rasul, kepala suku masuk Islam, semuanya juga masuk Islam. Ya. Makanya poligami itu diantaranya salah satu ya tujuannya adalah ya lisiasa ya untuk kepentingan politik. Sebab kalau anak kepala suku tidak dinikahi oleh Rasul, maka semuanya tidak masuk Islam. Kenapa? Karena kepala sukunya nggak mau masuk Islam. Setelah dinikahi masuk Islam itu, semuanya juga masuk Islam. Nah, kemudian yang ketujuh, ya hak ulama, ya yang harus kita ketahui, tidak fanatik buta, tidak fanatik buta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fauqa dzi ilmin. Ada yang tahu? Fauqa dzi ilmin alimun. Ini dasar kenapa kita tidak boleh fanatik buta terhadap ulama. Tidak boleh itu. Ya. Kenapa? Fauqa dzi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Dan paling berilmu, yang maha berilmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi adab kepada Allah tawadhu. Adab kepada ulama juga tawadhu. Adab terhadap sesama manusia tawadhu, ya rendah hati, tidak sombong, tidak fanatik buta. Nah, ayat ini adalah petikan dari surah Yusuf, surah Yusuf ya, ayat 76. Silakan nanti baca surat 12 ayat 76 ya. Fauqa dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu itu ya, itu ada yang lebih berilmu. Dan yang paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau minta ilmu jangan sama siapa-siapa, minta kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Apa artinya? Sebanyak apapun ilmu seseorang, masih ada yang lebih berilmu darinya. Dan pada akhirnya Allah lah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini ada salah satu kelemahan manusia yang wajib merendahkan diri kepada Allah dengan banyak ibadah dan sujud. Kapan itu? Ketika pikun itu. Ketika pikun. Ketika pikun, sepinter apapun orang, sebanyak apapun gelarnya, itu semua ilmunya akan diambil oleh Allah. Ya. Kenapa Allah memikunkan manusia? Untuk menjadikan yang asalnya berilmu jadi tidak berilmu, yang asalnya banyak tahu menjadi tidak tahu apa-apa. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah diantaranya min an uroda ila ardalil umri. Jangan sampai kita dikembalikan umur kita kepada umur yang paling hina. Umur yang paling hina itu ketika ilmu
yang ada pada kita diambil semua oleh Allah. Nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa ya. Gitu. Ada kan doa itu ya? Ada yang hafal doanya tuh? Ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya. Kan gitu ya? Apa doanya, Pak? Ada wa'udzubika min an urada ila ardalil umri. Ya. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ya kepada umur yang paling hina. Dalam Al-Qur'an disebut ardalul umri, orang medis sebutnya Alzheimer. Alzheimer ya. Nah, agar rendah hati dalam menuntut ilmu, tidak ada yang pantas sombong atas ilmunya, karena ilmu manusia terbatas. Ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, itu semakin sempit ilmunya. Ya. Coba, ada dokter umum, ada dokter spesialis ya. Dokter umum itu ya, tahu sedikit tentang banyak. Sakit gigi ke dokter umum ya. Kemudian sakit apa lagi? Sakit kaki sakit perut ke dokter umum, karena dia tahu ya, sedikit tentang banyak ya. Tapi ya, kalau yang namanya dokter spesialis itu tahu banyak tentang sedikit ya. Jadi kalau kita sakit perut jangan datang ke dokter gigi, nggak bisa tuh ya, datangnya ke dokter umum ya. Jadi ada spesialis gigi, telinga, hidung dan sebagainya. Ya, demikian pula manusia, semakin tinggi ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, maka kemudian semakin spesialis. Ya, semakin spesialis. Ya. Gitu. Makanya ada orang yang ngaji menguasai tentang hukum ada ya, ada yang tentang ekonomi ada. Ya. Gitu. Kemudian dijaga nama baiknya ya. Tidak menyebarkan aib dan isu yang belum jelas, disaring dulu sebelum disaring ya. Jadi disaring dulu tuh ya. Misalnya tentang Adi Hidayat, tentang Abdul Somad, tentang siapa lagi tuh kan. Semuanya kan dibully tuh ya. Itu ketika ya, Ustadz Yahya Badrul Salam ya, tentang tai kucing ya. Oh, itu disebar, dibully habis itu. Jangan sampai begitu ya. Debat tentang apa, kemudian disandingkan, kemudian diedit sedemikian rupa ya, sampai kemudian salah satu di antara mereka itu ada yang dibully. Itu jangan kita sebar. Kalau kita sebar berarti kita tidak mengamalkan hak ulama yang ke-8 ya. Dijaga nama baiknya, tidak menyebarkan aib dan isu yang belum jelas. Harus disaring dulu baru kemudian di-sharing. Yang ke-9, jika ada perbedaan ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan, bukan hanya ustadz, dokter aja itu ada beda ya gitu. Yang satu tidak boleh minum obat darah tinggi kan ya. Yang satu bagus tuh minum terus kan, bingung kan gitu. Nah, ulama juga, ustadz juga begitu, tidak menutup kemungkinan ada khilaf, ada ikhtilaf ya. Maka kemudian diajak dialog, kita undang, bisa nanti beberapa lewat Mas Bawi atau Irsan. Ya, kalau ada perbedaan misalnya undang ustadz A, yang bedanya 2, undang ustadznya 2, yang bedanya 3 orang, undang ustadznya 3 orang. Dialog itu. Ya, karena dalam dakwah itu kan bil hikmah, dengan hikmah, kemudian mauidhah hasanah dengan nasihat yang baik, kemudian wajadilhum billati ya ahsan, dengan dialog itu. Dialog yang sopan, dialog yang ilmiah, ya. Dialog yang bukan debat, dialog ya gitu kan. Kadang-kadang kalau debat itu bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amal ya. Tapi kalau kemudian dialog mau mengamalkan dalil, kalau sudah tahu yang benar udah berhenti ya, karena dialog itu bukan mencari kemenangan tapi mencari kebenaran ya, bukan mencari kepuasan tapi mencari kejelasan. Insya Allah ketemu itu, dan ustadznya juga mau diundang kalau begitu. Tapi kalau diajak debat nggak mau ustadz itu ya, pasti salah satunya ada yang dihinakan, diremehkan, ada yang dibully ya. Nah, berikut adalah nasihat ulama yang terakhir atau salafus shalih seputar adab. Ada nasihat Imam Malik ya.
Apa kata Imam Malik? Ibuku memakaikan aku pakaian terbaik dan berkata, pergilah kepada Robi'ah, pelajarilah adab darinya sebelum kamu belajar ilmu. Suruh datang itu Robi'ah itu. Ya, ini pesan ibu, pakai pakaian yang bagus, suruh nuntut ilmu. Ya. Ini kewajiban ibu atau kewajiban orang tua ketika anaknya gaji. Ya, kasih pakaian yang bagus, jangan kasih pakaian yang jelek. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat Abdullah bin Mubarak. Ya, aku belajar adab selama 30 tahun. 30 tahun khusus dia belajar adab doang. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Jadi belajar adab dan ilmu lebih lama belajar adab. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihat Imam Syafi'i. Ya. Apa? Aku membuka lembaran di hadapan guruku dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena ya apa? Ya, hormatku kepadanya. Bayangkan, buka buku saja takut mengganggu guru itu ya. Kalau sekarang kan ada yang nggak berisik ya pakai HP aja ya kan. Ya, dulu kan pakai ini ya. Jadi kalau buka semua kan berisik ya. Pelan-pelan itu saking apa? Saking hormatnya. Ini adab yang tinggi ya, yang dilakukan, dipraktikkan oleh Imam Syafi'i ketika dia menuntut ilmu. Sampai buka halaman bukunya saja itu sangat pelan sekali ya. Terakhir ya, adab adalah pondasi ilmu. Tanpa adab ilmu bisa menjadi sumber kesombongan. Dengan adab ilmu menjadi cahaya yang membimbing. Ilmu tanpa adab adalah kesesatan, dan adab tanpa ilmu adalah kebodohan. Dua-duanya jelek. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ada yang tanyakan, silakan.